Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وصلاة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات رحمني ورحمكم الله أجمعين. الحمد لله wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita akan nikmat-nikmatnya, menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang telah kita rasakan pada kesempatan ini. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh pada kesempatan ini. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan untuk kita, yaitu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang muslim, seorang yang mukmin, dan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang terbaik dikarenakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, seorang Nabi yang paling mulia, yang paling baik. Maka alhamdulillah, ini semua adalah karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa ada, dawam untuk kita, dan mudah-mudahan kita semua ketika meninggal dunia masih di dalam naungan jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersalawat Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat. Kita melihat ketika kita mempelajari daripada makna Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'lun mudhari', bukan fi'lun madhi yang artinya telah lampau, tetapi fi'lun mudhari' yang bermakna al-istimrar, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikatnya saja senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita orang-orang yang beriman, Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Paling tidak ketika mendengar
ayat ini kita membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, dan jangan sampai kita ini terkategorikan orang yang pelit, terkategorikan orang yang bakhil. Yaitu siapa yang bakhil yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, orang yang bakhil, yaitu orang yang ketika namaku disebut, kata Rasulullah, kemudian dia enggan untuk salawat kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ikhwanil kiram, hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah. Kita melanjutkan daripada pelajaran daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemarin kita sudah membahas biografi atau manaqib daripada perawi daripada hadis ini, yaitu sepupunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita bahas juga biografi daripada ayahnya, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini meriwayatkan satu hadis, yang mana hadis yang beliau riwayatkan yaitu tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang mana judul daripada hadis ini yaitu man hafizallaha hafizahullah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah juga akan menjaganya. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah juga akan menjaganya. Nanti kita bahas makna daripada siapa yang menjaga Allah itu bagaimana. Ini semua daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini berbentuk cerita yang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, qala Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu raqiban khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini duduk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berkendara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkendara duduk di bagian depan, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas duduk di bagian belakang. Ay wara'ahu ala baghlatihi, yaitu di belakang Nabi Muhammad, di atas kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu saat itu Nabi Muhammad sedang mengendarai daripada hewan baghlah. Apa itu baghlah? Al-mutawallidu bainal farasi wal himar, yaitu peranakan antara kuda dengan keledai. Namanya baghlah. Orang Arab sering menyebutnya baghal. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca sirahnya Nabi Muhammad itu ketika memiliki hewan, hewannya diberikan nama. Salah satu hewan yang diberikan nama yaitu keledainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama keledai Nabi Muhammad? Diberikan nama dengan nama Duldul. Itu keledainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan keledai sih, peranaan antara keledai dengan kuda. Keledai dengan kuda yang disebut dengan baghlah atau baghal atau bighal, boleh dibaca beberapa bacaan. Yang mana namanya adalah Duldul. Masya Allah, ini Sayyidina Abdullah ibnu Abbas yauman ayfiyom, pada suatu hari beliau sedang ikut berkendara dengan Nabi di bagian depan, beliau di bagian belakang, menunggangi daripada baghlah, yaitu peranakan antara kuda dan keledai. Masya Allah. Faqala ya ghulam, Rasulullah SAW sambil berkendara, Rasulullah SAW mengatakan, wahai ghulam, ya bidhammil mim li'anna nakiratun maqsudah.
Maksudnya Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Rasulullah mengatakan, wahai anak-anak, wahai maksudnya wahai pemuda, wahai anak, atau wahai seorang yang sedang saat ini tumbuh dewasa, yaitu wahai gulam. Yang mana gulam ini artinya orang yang masih kecil lah. Ini gulam pemuda, anak kecil, wahai anak kecil. Yang mana saat itu dalam riwayat umurnya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas itu masih sangat kecil. Saat itu umurnya nahwa asyra sinin. Umurnya ketika itu kurang lebih 10 tahun. Ini Sayyidina Abdullah ibnu Abbas 10 tahun. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Wajar. Beliau ini julukannya turjumanil Quran, kan kita bahas kemarin. Ya, orang yang bisa menafsirkan Al-Quran. Ini Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad mengatakan, wahai seorang anak, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Saya mengajarkanmu beberapa kalimat. Saya mengajarkanmu beberapa kalimat. Maksudnya apa? Ufahimuka. Saya memberikan pemahaman kepada kamu beberapa kalimat. Wa fi riwayat, di dalam riwayat lain Rasulullah SAW tidak mengatakan langsung saya mengajarkan kamu, tetapi Rasulullah SAW menawari dulu, ditawari dulu oleh Rasulullah. Jadi kalau ada anak kecil, ya boleh langsung kita ajarkan, karena ada riwayat Rasulullah mengajarkan langsung kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menawarkan dulu, ala u'allimuka kalimatin, maukah saya ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, yahfazakallahu bihinna, yang mana kalimat ini akan menyebabkan Allah menjaga kamu. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat lain, ala u'allimuka kalimat, maukah saya ajarkan beberapa kalimat, yanfa'akallahu bihinna, yang akan memberikan manfaat dari Allah untuk kamu dengan kalimat-kalimat tersebut. Maka jelas yang nanya Rasulullah, nak diajarkan tak satu amalan, satu kalimat yang mana ketika kalimat ini diamalkan maka akan memberikan manfaat, akan menyebabkan Allah menjaga diri kita. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka dengan legas dan tegas, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, faqultu bala ya Rasulullah. Dengan lugas Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, tentu ya Rasulullah. Siapa yang tidak galak? Siapa yang tidak galak diajarkan satu ajaran dari baginda Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan begini, ihfazillahi yahfazka. Itu kata baginda Rasulullah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya bagaimana menjaga Allah? Makanya dijelaskan oleh para ulama, maksud daripada menjaga Allah ay ra'in awamirahu, yaitu jaga perintah-perintah Allah. Ya, perhatikan perintah-perintah Allah, wa hafiz 'alaiha, senantiasa jaga daripada perintah Allah. Itu maksudnya menjaga Allah. Maksudnya jagalah Allah, maksudnya perhatikan perintah Allah dan jaga akan perintah-perintah Allah, wala taghfal anha, dan jangan lupa dengan perintah Allah. Kecuali kalau misalkan lupanya muncul daripada hal yang taat kepada Allah. Ya, contoh sholat lupa. Ya, lupa sholat. Ya, zuhur lupa sholat sampai asar. Maka kalau muncul dari hal yang maksiat, apa contoh hal yang maksiat? Ya, hal yang maksiat itu contohnya dia melakukan permainan-permainan yang diharamkan oleh Allah. Zaman sekarang nih maksiatnya gampang dengan HP. Buka HP, main judi dari HP. Itu termasuk maksiat. Lalai dari jam 12 sampai jam 3 tidak sholat sama sekali. Maka itu haram. Ya, lupanya itu bukan termasuk lupa yang diuzur. Karena azarus salat dua. Uzurnya salat dua,
an-naumu wan nisyan, tidur sama lupa. Tetapi dengan catatan, kalau dia tidur sebelum waktu dan yakin bangun setelah waktu, itu bukan uzur. Contoh, ya ada sekarang ini pertandingan-pertandingan yang disaksikan pada malam hari. Begadang dia pada malam hari, ya sampai jam 4, sampai jam setengah 5, baru tidur. Sengaja tidur waktu demikian, itu bukan dapat pahala, itu bukan sesuatu yang diuzur, tetapi itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada tak kira-kira orang macam itu? Ada apa nanti? Ada, Masya Allah. Banyak apa dikit? Masya Allah. Ini sesuatu yang diuzur. Oleh karena itu, ikhwanil kiram yang dimuliakan oleh Allah, termasuk daripada sesuatu yang diuzur adalah lupa. Ya, lupa. Tetapi lupa laisa mansya'uhu anil ma'siyah, bukan sebabnya karena maksiat atau hal yang makruh. Hal yang makruh itu contohnya adalah sesuatu yang membuat kita lalai sama Allah. Permainan game, permainan-permainan yang lain. Contoh, kita katakan syatranji, permainan daripada catur. Hukumnya makruh. Ya, tidak dikatakan di situ haram. Karena syatranji itu mengandalkan daripada strategi, mengasah daripada otak. Tetapi ulama tetap mengatakan ini makruh. Karena buang-buang waktu. Coba permainan tersebut digunakan untuk taat kepada Allah. Coba permainan tersebut waktunya digunakan untuk baca Al-Quran. Berapa banyak Al-Quran yang sudah dia baca? Taruhlah anak muda zaman sekarang dikit yang main daripada hal tersebut. Yang banyak yang terjadi, mereka main game. Memang bukan game judi, bukan. Kalau game judi, dosa gamenya. Ini sekarang bukan game judi, game permainan biasa. Tidak ada unsur duit, tidak ada unsur penipuan di dalam gamenya tersebut. Maka game tersebut adalah game yang makruh, ya, game yang tidak disenangi. Jadi bukan makruh itu artinya boleh, ya, secara mutlak enggak. Makruh itu artinya dibenci. Ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dengan memerhatikan perintah Allah, menjaga perintah Allah, dan jangan lalai dari perintah Allah. Wa amsik an-nawahi, cegah diri kita dari larangan-larangan Allah. Wala tartakibha, jangan dilakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita sudah melakukan demikian, daripada menjaga perintah Allah, ya, menjaga larangan Allah, maka yahfazka, Allah bakalan menjaga kamu. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maksudnya Allah menjaga kita bagaimana? Biriayatihi iyyak, Allah memperhatikan kita fi nafsika, di dalam urusan diri kita. Allah jaga diri kita. Kalau kita jadi orang baik, Allah jaga diri kita. Bukan semata diri kita baik yang dijaga, wa waladika, dan juga keturunanmu, anakmu, wa ahlika, keluargamu bakalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Duniamu, wa akhiratak, akhiratmu itu bakalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin orang yang menjaga perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah jamin dengan kehidupan yang baik. Ini makna takwa sebetulnya. Ini makna takwa. Maksudnya kalau kalian bertakwa, maka Allah akan jaga diri kamu. Itu singkatnya macam itu maknanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Dengan catatan dia beriman. Allah katakan, "Man 'amila shalihan." Siapa yang beramal soleh, siapa yang melakukan perbuatan yang baik. Allah tidak bedakan kalau laki-laki, enggak, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, sama. Kalau beramal baik itu kalau laki-laki, kalau perempuan tidak. Beramal baik itu kalau perempuan, laki-laki tidak, sama. Allah katakan min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan. Tetapi dengan catatan wahwa mu'minun, dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Kalau dia beramal baik, dia enggak beriman, percuma. Kalau dia beriman tetapi enggak beramal baik, percuma. Jadi dua hal. Dia beramal baik dan juga dia beriman. Jadi kalau tanpa iman, percuma. Dengan iman tanpa amal baik, itu juga percuma.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka akan kami berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Baik di dunia dan baik di akhirat. Ini janji Allah. Jadi kalau kita beramal soleh, dengan sholat, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, jangan dilakukan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi kita dengan catatan tadi kita beriman kepada Allah. Ini janji Allah. Mungkin sehari 5 kali kita baca doa, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mungkin mengingkari janji. Kenapa kita terkadang mendengar ayat ini, terkadang kita masih tidak galak percaya dengan ayat ini? Iman kita kurang. Karena imannya seseorang manusia ini dan juga jin itu imannya ada kala naik, ada kala turun. Ya, kita punya guru mengatakan ada kala lurus lempeng, ada kalanya belok. Ada kalanya belok terus sampai mati sehingga meninggalnya su'ul khatimah. Ada kalanya lurus belok dan terakhir sebelum meninggal dunia lurus. Ya, kita ini sekarang nih lurus belok. Mudah-mudahan saat meninggal kita iman kita terus lurus dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Imannya para malaikat tuh ya stabil, nggak naik, nggak turun. Mereka kalau para malaikat diperintahkan untuk sujud, dari diperintahkan oleh Allah untuk sujud sampai hari kiamat sujud. Itu para malaikat. Kalau diperintahkan berdiri sampai hari kiamat. Diperintahkan ruku sampai hari kiamat. Diperintahkan baca subhanallah sampai hari kiamat. Kalau kita kan tidak kuat. Ya diperintahkan sholat 5 waktu, kadang sampai hari meninggal kita tidak baca, tidak melaksanakan daripada sholat 5 waktu ini. Oleh karena itu ikhwanil kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya dengan kehidupan yang baik. Nah, ikhwanil kiram yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada suatu cerita, hafizna hafiz sighar fa hafizahullahu lana fil kibar, yaitu kami jaga diri kami di masa kecil, maka ketika di masa tua ya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga kami. Nah, ikhwanil kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan begini, man hafizallahu fi sibahu wa sigharihi hafizallahu fi kibarihi. Siapa yang menjaga Allah di masa balitanya, di masa kecilnya dia jaga Allah. Di masa kecilnya dia jaga perintah Allah. Dari kecil jaga perintah Allah ini dari kecil. Enggak maksiat itu dari kecil. Mungkin kalau zaman dahulu ya anak-anak SD itu dikit yang maksiat kepada Allah. Tetapi kalau di zaman sekarang, oh masya Allah, ya anak-anak kecil sudah tontonannya bukan tontonan yang mana boleh ditonton oleh mereka. Hal-hal yang kurang baik, bahkan hal-hal yang bisa mengaju ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari TV-nya sudah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Maka kalau anak kecil zaman dahulu kurang daripada media sosial adalah kebaikan bagi mereka. Maka ketika kita menjaga di masa kecil kita, Allah akan menjaga ketika kita sudah tua. Di masa muda memang kita sehat, di masa muda memang mata kita bagus, di masa muda memang telinga kita bagus, kaki kita kuat. Tetapi apakah di masa tua masih kuat? Inilah ya tergantung masa muda kita, tergantung masa kecil kita. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, kalau kita menjaga di masa balita, di masa kecil kita, maka Allah akan menjaga di masa dewasa kita, di masa tua kita. Wa matta'ahu bi sam'ihi wa basari. Allah akan memberikan penerangan, kekuatan, kesehatan untuk pendengarannya. Allah akan memberikan pandangan yang bagus untuk pandangan dan matanya. Kita banyak orang soleh kita lihat, ya sudah tua, umurnya sudah 80, umurnya sudah 90, tetapi pandangan matanya masih bagus. Ya, bagus. Terkadang juga ada orang masih muda, tetapi matanya di situ tidak lagi bagus. Bukan daripada faktor keturunan kita mengatakan dia bukan ahli maksiat, bukan. Banyak orang yang masih kecil matanya kurang
bagus. Itu semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kecilnya bagus, dewasanya bagus, tetapi sudah tua mulai kabur dan kabur dan kabur. Dan juga pendengarannya di saat masih muda bagus, di saat masih sudah dewasa bagus, di saat sudah tua pendengarannya kurang bagus. Tetapi ada dari kecil sampai ke tua pendengarannya bagus. Tidak kata istilah kalau nak ngomong sama dia itu dengan jarak 5 cm depan kuping, tidak kata. Ada orang-orang yang demikian. Itu adalah orang-orang yang selalu menjaga perintah-perintah Allah dan tidak pernah maksiat dengan kupingnya, tidak pernah maksiat dengan matanya, tidak pernah maksiat dengan kakinya. Nah, ikhwanil kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama hukiya, seperti diceritakan, anna ba'dul ulama, ada sebagian ulama jawaza mi'asana, umurnya itu sampai 100 tahun. Wa huwa mutamatti bi akli wa quwwati, dan dia masih menikmati daripada akalnya dan masih menikmati daripada kekuatannya. Naik tangguh masih kuat, akalnya tak pikun. Dan kalau kita ini, ya terkadang manusia, maksudnya kita ini adalah manusia, ada yang dimana di saat umurnya tua Allah kembalikan ke masa-masa yang hina. Wa minhu may yuraddu ila arzalil umuri, ya, likai la ya'lamu ba'di ilmihi syai'a. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Ada manusia ini yang dikembalikan ke arzalil umur, umur yang paling hina. Umur yang paling hina itu di saat anak kecil baru lahir. Ya, anak kecil baru lahir, mereka itu bebas. Ya, mau BAB tinggal BAB. Ya, mau buang air kecil tinggal buang air kecil. Ada tak budak air kecil ketika di anak kecil bayi yang ketika pakai popok di situ mengatakan aku nak kencing, aku nak buang air besar? Tak ada. Ya, mereka langsung ya, terkadang habis dimandikan anak umur 1 tahun 2 tahun habis dimandikan belum sempat dipakai daripada pampers, kencing dia. Ya, di karpet kencing. Nak mana ada baca. Ya, karena mereka akalnya belum Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Sedikit demi sedikit akalnya Allah sempurnakan. Diajak berbicara mulai mengerti. Nanti sampai usia tamyiz, usia mengerti, diajak berbicara dan paham akan jawaban. Dan di situ usia bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Kuat. Setelah kuat, ngerti, pinter, akhirnya turun. Ya, kepinterannya mulai ya. Aku ni lupa galau, dulu banyak hafalan, ya, sedikit demi sedikit berkurang. Ya, istilah kata dari turun naik. Ya, ada masanya turun, sampailah di masa usia yang hina. Arzalil umur, usia yang paling hina. Ya, di saat ada orang tua mulai tidak ngasuh lagi. Ya, dia mulai di situ ketika ingin buang air kecil tinggal langsung buang baik di kasur. Ya, lagi berjalan. Kadang lagi di masjid dia buang air kecil. Itulah umur-umur yang dimana kita dihinakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Tidak usah nak disombongkan kita ini. Tidak usah nak disombongkan. Kita ini asalnya daripada sperma yang kotor, maaf. Dan kita kaget ketika meninggal dunia, kita menjadi jifatun qadira, yaitu bangkai yang menjijikkan, dan baina jambaina, di antara kedua badan kita, di perut kita ada di situ kotoran. Oleh karena itu, apalah yang nak disombongkan, ikhwanil kiram yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada ulama yang tidak kembali ke arzalil umur, tidak kembali ke masa usia-usia yang hina, enggak. Ada ulama yang mana sampai meninggal dunia tidak nyusahkan uang. Terkadang bukan hanya ulama, dia orang soleh. Dia cuma ngerti tentang hukum-hukum yang wajib. Ya, dia orang soleh. Dia di situ orang soleh dan dia sampai meninggal dunia tidak nyusahkan uang sama sekali. Ya, dia masih ingat akalnya. Ya, dia masih kekuatannya masih digunakan dengan semaksimal mungkin. Ke kamar mandi tidak minta tuntun. Ya, dia di situ baca Al-Qur'an. Dia di situ berzikir sama Allah sehingga sampai usianya tua dia tetap berzikir kepada Allah. Ini ada ulama umurnya 100 tahun, kuat akalnya, ya, kuat badannya, masya Allah. Mudah-mudahan kita juga demikian, ketika sudah tua Allah juga berikan kekuatan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Fasu'ila an sababi dzalik. Ditanya, kok engkau ini
umur 100 tahun tapi masih kuat? Maka dijawab oleh beliau, hadhihi jawari, ini anggota badan, mata saya masih kuat, telinga saya masih bagus, kaki saya masih bagus, istilah kata kaki ini sehat, ya tidak mengapungan dan lain-lain sebagainya. Ada orang dari kecil olahraga tapi maksiat terus, sudah tua sago, tetap sago. Ya, tetap ya yang namanya penyakit datang. Ya, walaupun di situ olahraga ya sebagus apapun, tetapi kalau masih maksiat kepada Allah itu percuma. Maka ditanya, kok engkau umur 100 tahun? Iya, engkau umurnya 100 tahun tetapi masih kuat. Maka dijawab, ini anggota badan kami jaga dari maksiat minal ma'asi fis shighar. Di saat kami masih kecil, di saat kami masih muda, kami jaga anggota badan ini dari maksiat. Fahafidhahallah alaina fil kibar. Maka Allah jagakan untuk kami, kata beliau, ya, di saat kami sudah dewasa. Ini 100 tahun, ini ulama, ada yang 100 tahun masih kuat. Ada lagi ini cerita kejadian. Ya, ulama yang bernama Al-Ghadi Abu Thayyib. Siapa nama beliau? Al-Ghadi Abu Thayyib rahimahullahu taala. Beliau umurnya panjang. Sampai panjangnya asyami'a wa sittina sana. Umurnya 160 tahun, walam yakhtal udhu min a'dha'i. Kate sama sekali anggota badannya yang cacat. Sampai 160 tahun, telinganya masih bagus, pandangannya masih bagus. Sampai dalam riwayat, hatta gigi-giginya udah kata yang copot sampai umur 160 tahun. Ini Ghadi Abu Thayyib. Ghadi Abu Thayyib ini dikenal dengan Abu Syuja'. Abu Syuja', pengarang kitab Abu Syuja', matan Abu Syuja', disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Qasim. Punya penjelasan lagi yang namanya Hasyiah Al-Imamul Baijuri, salah satu rektor Al-Azhar pada masanya. Ini Al-Imam Al-Bajuri. Ini Ghadi Abu Syuja' ini, ya, Ghadi Abu Thayyib ini umurnya 160 tahun, anggota badannya tidak ada yang cacat sama sekali. Yo, berjalan masih kuat, pendengarannya masih bagus. Beliau ini khidmah, salah satu pembersih makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini Ghadi Abu Thayyib. Setiap hari ngebersihkan makamnya Nabi Muhammad, dibersihkan. Itu yang kalau kita ziarah, kita melihat itu di bagian depan ini semua beliau yang membersihkan, yang nyapu sampai akhir hayatnya beliau. Umurnya sudah 160 tahun, tetapi pandangannya masih bagus, telinganya masih bagus, kakinya masih kuat, tangannya masih kuat, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua ya sebab beliau nggak pernah maksiat kepada Allah. Maka ditanya kepada beliau, faqila lahu fi dzalik, ditanya kepada beliau, kenapa engkau sampai umur 160 tahun tapi masih kuat? Galau, yo, makan masih kuat, pendengaran masih bagus, mata masih bagus, berjalan masih kuat. Maka dijawab oleh beliau, lam a'sillaha bi'udwin minha, karena salah satu, saya tidak pernah maksiat dengan anggota badan yang Allah berikan nikmat untuk saya. Tak pernah maksiat dengan mata, tak pernah maksiat dengan telinga, tak pernah maksiat dengan mulut, lisan. Kalau kita ni, lisan kita ni, oh, setiap hari maksiat. Gibahnya luar biasa. Telinga kita dengar gibah, mata kita lihat maksiat, tangan kita mungkin jahat, tangan kita mungkin melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, kaki kita melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Jadi wajar ketika kaget kita udah umur kita sudah tua, mata kita tidak ada bagus lagi, pendengaran kita tidak ada bagus lagi, ya, karena kita maksiat kepada Allah. Tetapi kalau sekarang masih sehat, kita nak melakukan daripada amalan demikian masih bisa, ya, masih bisa. Ya, sekarang umur 40, 50 masih sehat. Nah, mulai sekarang tinggalkan maksiat, mulai sekarang jaga taat, jaga ibadah kepada Allah. Insya Allah di saat kita sudah dewasa, mata kita bagus, pandangan kita bagus, ya, kaki kita bagus. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan seperti daripada Al-Ghadi Abu Thayyib ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, ulama salaf ini ulama dari masa Nabi sampai kurang lebih 100 sampai 300 tahun. Ya, ini ulama salaf. Man taqallah, siapa yang bertakwa kepada Allah, faqad hafidha nafsah, maka dia sudah menjaga dirinya sendiri. Jadi kalau kita takwa, kita ini sama baik ngejaga diri kita sendiri. Wa man dhayya'a taqwa, siapa yang menyia-nyiakan daripada takwa kepada Allah, faqad dhayya'a nafsah,
maka dia sudah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Bukan kita tidak takwa sama Allah, Allah yang rugi, tetapi kita sendiri yang rugi. Kita bertakwa, kita menjaga diri kita. Kita bertakwa, kita melindungi, membentengi badan kita. Tetapi kalau kita tidak bertakwa, maksiat sama Allah, maka kita sudah mentelantarkan diri kita sendiri. Wallahul ghani anhu. Allah enggak butuh sama ibadah kita. Allah enggak butuh sama amal kita. Allah enggak butuh sama apapun yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi kitalah yang butuh sama Allah. Kitalah yang perlu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil kiram yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tadi kita sebutkan, ya, ketika kita beramal baik, yang dapat kecipratan amal baik kita bukan cuman kita sendiri, bukan. Anak kita dapat berkah, keluarga kita dapat berkah. Ini ada cerita seorang tabi'in yang bernama Sayyidina Sa'id ibnul Musayyib. Ini Sayyidina Sa'id ibnul Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu yaqul libnihi. Beliau pernah ngomong sama anaknya. La azidanna fi salati min ajlik. Saya pengen memperbanyak salatku itu karena engkau. Saya pengen memperbanyak salat itu karena engkau, gara-gara kau. Maksudnya bagaimana? Maksudnya beliau memperbanyak salat dan beliau dapat berkah dan keturunannya juga dapat berkah. Jadi beliau ngomong, saya ini banyak salat, ya, tujuannya ya tentu pertama lillah karena Allah, dan tujuan harapan yang selanjutnya yaitu gara-gara engkau wahai anakku. Maksudnya gara-gara beliau salat ibadah sama Allah, maka Allah akan menjaga daripada anak keturunannya. Bukan 1-2 keturunan, enggak, 7 keturunan dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'a an ukhfidha fik summa yatlu. Kemudian beliau membaca daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan wa kana abuhuma shalihah. Ya, ini di dalam cerita ketika Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Allah Musa sama Nabi Khidir ketika membenahi rumah yang sudah ampe roboh. Rumah ini sudah ampe roboh. Sebelumnya Nabi Musa sama Nabi Khidir minta jamu di kampung tersebut, tidak kata yang galak menjamu. Padahal Nabi Musa sama Nabi Khidir itu sedang kelaparan, tidak ada makan, minta jamu dari rumah ini, rumah itu, tidak ada yang jamu. Tiba-tiba melihat ada rumah yang pengen roboh, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kita benahi. Nyangko Nabi Musa, habis benahi, minta upah gitu. Ya, bisa untuk bekal di perjalanan. Tiba-tiba habis ngebenahi daripada rumah tersebut, tiba-tiba Nabi Khidir sama Nabi Musa langsung berlari, diajak oleh Nabi Khidir, sudah, tidak usah minta upah. Kata Nabi, tanya kalau melok. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi Khidir ketika di situ perpisahan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kenapa kita benahi? Karena rumah ini punya 2 anak yatim, dan syahidnya yang menjadi dalil pada kesempatan ini wa kana abuhuma shalihah, dan kedua orang tua anak yatim tersebut, ya, adalah orang soleh. Jadi ayah mereka berdua tuh, anak yatim 2 itu, ulama tafsir, guru kita Al-Habib Salim Syatiri, beliau mengatakan bukan orang tuanya yang langsung, bukan orang tuanya langsung yang soleh, bukan, tetapi jadi ketujuhnya, kakek ketujuhnya yang soleh dapat keberkahan, cucu yang ketujuhnya mendapat keberkahan. Ya, jadi gara-gara kakek ketujuhnya soleh, cucu ketujuh itu mendapatkan daripada kesolehan juga. Ya, istilah kata, ya, kaya 7 keturunan. Ini bukan kaya 7 keturunan, soleh 7 keturunan, berkah 7 keturunan. Itu yang kita harapkan. Maka kita punya guru Al-Habib Salim Syatiri mengatakan, jangan harap yang namanya, jangan kalian mengira bahwasanya cuman kesolehan baik yang nurun, ya, tetapi maksiat juga nurun. Jadi kalau kita termasuk ahli maksiat, termasuk orang yang bejat, termasuk orang yang fasik, maka 7 keturunan kita bisa-bisa kena imbasnya gara-gara maksiat kita. 7 keturunan kita kena maksiat. Ya, wala'na, apalagi laknatnya Allah, talhaq sabi'atu minal walad. Ya, 7 keturunan dapat daripada laknat tersebut kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, ikhwanil kiram yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yaqul, Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau pernah berkata begini, ma min mu'min, Sayyidina Umar Abdul Aziz yaitu khalifah yang adil, beliau pernah berkata begini, ma min mu'min saleh yamut, tidak ada seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin yang soleh, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, orang mukmin yang baik, illa hafizahullahu azza wa jalla fi aqibi wa akibihi. Kalau dia meninggal dunia, orang mukmin soleh tadi, pasti Allah jaga keturunannya, dan keturunannya pasti Allah jaga. Jadi kalau kita pengen menjaga anak kita, tidak usah di situ tinggalkan harta-harta yang banyak, tidak usah. Jadikan diri kita orang soleh, insya Allah keturunan kita Allah Subhanahu wa taala bakal jaga. Tidak usah pikir kaget, kalau aku meninggal siapa yang jaga? Allah yang jaga. Ya, kalau saya meninggal kaget, siapa yang nunjuk makan? Allah yang nunjuk makan. Siapa yang nunjuk dia duit? Allah yang nunjuk dia duit. Yang penting kita solehkan diri kita dan yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi orang soleh, maka keturunan kita akan menjadi orang soleh juga dan akan menjadi orang baik juga. Nah, ikhwanul kiram yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya anak keturunan kita, tetapi tetangga-tetangga kita juga dapat keberkahan daripada kesolehan kita. Terakhir, maka ini disebutkan ba'dul akabir, sebagian ulama-ulama yang besar, beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yahfazu birrajul, akan menjaga seseorang yang soleh, waladahu, dijaga oleh Allah keturunannya, anaknya, wa waladahu, cucunya Allah jaga, terus cicitnya, cucu sampai akhir Allah Subhanahu wa taala bakal jaga, wadduwairat allati haulah, dan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Inilah pentingnya aljar gobladar, tetangga ya sebelum rumah. Jadi cari dulu tetangga baru cari rumah, bukan cari dulu rumah tetangganya berejola. Itulah yang menjadi problem kaget setelah kita berumah, setelah kita memiliki daripada rumah. Kalau kita bertetangga sama orang baik, maka kita keberkahan juga menjadi orang baik. Kalau ketika kita menjadi orang baik, ya atau tetangga kita ada yang menjadi tetangga yang baik, maka keberkahan kebaikan tersebut bukan hanya satu tetangga, tetapi 40 tetangga dia dapat keberkahan orang baik. Jadi kalau kita punya tetangga orang baik, ya, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari tetangga kita. Kalau kita menjadi orang yang baik, maka 40 tetangga kita bakal menjadi baik. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping, 40 samping kanan, 40 samping kiri, semua mendapatkan keberkahan ya daripada tetangganya yang soleh. Nah, ikhwanil kiram yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bakalan kita lanjutkan daripada pelajaran kita tentang daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Kita baru sekarang membahas daripada Allah bakalan menjaga dirinya dan menjaga daripada keturunannya dan menjaga daripada orang yang ada di sekitarnya. Insyaallah di waktu yang akan datang kita akan ceritakan sedikit tentang penjagaan Allah. Kalau kita jaga perintah Allah, harta kita juga bakalan dijaga oleh Allah. Jadi tidak usah pikir-pikirkan harta kita cak mana, tenang baik. Kita jaga perintah Allah, insyaallah harta kita bakalan dijaga oleh Allah. Kita jaga, insyaallah karyawan kita tak mungkin khianat sama kita. Ya, makanya karyawan diperintahkan untuk sholat, insyaallah tak mungkin khianat sama kita. Galo-galonya, kalau yang menjaga Allah, maka Allah juga akan menjaganya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang baik, dijadikan orang-orang yang soleh, dan kita berharap kepada Allah ketika kita meninggal dunia, Allah tetap menjadikan kita orang yang soleh, orang yang baik, dan keturunan kita juga menjadi keturunan yang baik, dan kita selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin wa min dzurriyati rabbana wa taqabbal, Rabbana hab lana minas salihin wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal. Doa, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami daripada keturunan yang soleh, dan juga anugerahkanlah kami keturunan menjadi orang yang soleh, dan keturunan kami juga menjadi keturunan yang soleh. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa ini, ya mujibas sailin, amin
ya rabbal alamin. Kita mintakan doa kepada Ustaz Sabtuddin. Amin amin. 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 Amin.